Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dara Dinasti, kelas 7B dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar di Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah Medan. Nah, di video kali ini saya akan memenuhi tugas dengan mata kuliah seminar oleh Ibu Beta Rapita Silalahi, SPD MPD. Langsung saja, di video kali ini saya akan menampilkan hasil dari penelitian proposal saya berbentuk PowerPoint atau biasa yang disebut dengan PPT. Langsung saja kita lihat pembahasannya di video berikutnya. Berikut penjelasan tentang proposal penelitian saya berjudul Peningkatan Keterampilan Berbicara menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw pada siswa kelas 4 SD Negeri 06 09 10 Medan Tenggara 7. Langsung saja kita membahas bab 1 pendahuluan, di mana kita membahas 1.1 latar belakang. Pada hakikatnya, bahasa adalah alat yang berfungsi untuk berkomunikasi. Dengan bahasa manusia dapat menyampaikan pesan, pikiran, perasaan, dan pengalamannya kepada orang lain. Keterampilan berbahasa mencakup 4 aspek, yaitu menyimak atau mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. Pada setiap keterampilan berbahasa mempunyai keterkaitan yang sangat erat antara satu dengan yang lain. Dalam memperoleh keterampilan berbahasa, biasanya melalui suatu hubungan yang berurutan dan teratur. Mula-mula dengan belajar menyimak atau mendengarkan bahasa, kemudian berbicara, sesudah itu belajar membaca dan menulis. Keempat keterampilan tersebut pada dasarnya merupakan satu kesatuan atau merupakan catur tunggal, menurut Henry Guntur tahun 2008. Kaitannya dengan pembelajaran di sekolah dasar, pelajaran bahasa dan sastra Indonesia meliputi aspek kemampuan berbahasa dan kemampuan bersastra. Aspek kemampuan berbahasa meliputi keterampilan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis yang berkaitan dengan ragam bahasa non-sastra. Keterampilan berbicara merupakan keterampilan yang sangat penting dalam komunikasi lisan bagi siswa kelas dasar atau sekolah dasar. Dengan kata lain, dalam kehidupan sehari-hari siswa melakukan dan dihadapkan pada kegiatan berbicara. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa kompetensi pembelajaran keterampilan berbicara siswa kelas 4 SD Negeri 06 09 10 Medan Tenggara 7 tidak sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini dapat diketahui berdasarkan dari hasil survei awal yang telah dilakukan peneliti. Diperoleh hasil nilai keterampilan berbicara siswa kelas 4 SD Negeri 06 09 10 Medan Tenggara 7. Dari data yang ada menunjukkan bahwa hasil keterampilan kelas 4 SD itu adalah sebagian kecil siswanya, 7 siswa atau sekitar 36,84% yang mendapatkan nilai 70 ke atas atau batas ketuntasan dari guru, sedangkan sisanya 63,15% atau sebanyak 12 siswa mendapat nilai di bawah 70. Berdasarkan hasil wawancara dengan guru SD kelas 4 SD Negeri 06 09 10 Medan Tenggara 7, dapat diidentifikasi penyebab rendahnya keterampilan berbicara siswa yakni sebagai berikut. Yang pertama, sikap dan minat siswa dalam mengikuti pembelajaran berbicara rendah. Pada umumnya, siswa merasa takut dan malu saat ditugasi untuk tampil berbicara di depan teman-temannya. Yang kedua, siswa kurang terampil sebagai akibat dari kurangnya latihan berbicara. Menurut guru, kegiatan berbicara selama ini masih kurang mendapat perhatian. Hal tersebut disebabkan karena kurangnya waktu pembelajaran bahasa Indonesia jika digunakan untuk melakukan praktik berbicara siswa yang pada umumnya dipraktikkan secara individu. Yang ketiga, pembelajaran berbicara yang dilakukan guru dapat dikatakan masih sederhana atau konvensional karena masih bertumpu pada buku pelajaran. Yang keempat, setelah dilakukan penelusuran, ternyata siswa atau siswi merasa takut dan malu saat ditugasi untuk tampil berbicara di depan teman-temannya. Model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw ini juga mampu membuat siswa untuk berusaha memahami materi dari kelompok ahli lain karena model ini setiap siswa diberi kuis mengenai materi dari semua kelompok ahli. Dengan demikian, pengalaman belajar siswa akan semakin banyak dan bervariasi yang akhirnya dapat mengoptimalkan potensi yang ada pada diri siswa. Dalam tipe Jigsaw, peranan guru sangat kompleks, di samping sebagai fasilitator. Guru juga berperan sebagai manajer dan konsultan dalam memberdayakan kelompok siswa.
bertolak pada permasalahan yang ada, maka diperlukan perbaikan terhadap pembelajaran keterampilan berbicara. Oleh karena itu, penelitian ini diberi judul Peningkatan Keterampilan Berbicara Menggunakan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw pada siswa kelas 4 SD Negeri 06, 09, 10 Medan Tenggara 7. 1.2 kita membahas tentang identifikasi masalah. Yang pertama, kurang adanya sikap dan minat siswa dalam mengikuti pembelajaran berbicara rendah. Yang kedua, siswa atau siswi kurang terampil sebagai akibat dari kurangnya latihan berbicara. Yang ketiga, pembelajaran berbicara yang dilakukan guru dapat dikatakan masih sederhana atau konvensional karena masih bertumpu pada buku pelajaran. Yang keempat, setelah dilakukan penelusuran, ternyata siswa atau siswi merasa takut dan malu saat ditugasi untuk tampil berbicara di depan teman-temannya. 1.3 Rumusan masalah. Berdasarkan masalah yang sudah teridentifikasi di atas, maka terdapat apakah penggunaan model kooperatif tipe Jigsaw dapat meningkatkan keterampilan berbicara pada siswa kelas 4 SD Negeri 06, 09, 10. 1.4 Batasan masalah. Berdasarkan masalah yang sudah teridentifikasi di atas, maka terdapat batasan masalah yaitu pembelajaran dengan konsep yang dilakukan gotong royong guna untuk dilakukan dengan cara kuis agar siswa berusaha memahami materi dari kelompok ahli lain karena setiap siswa diberi kuis dan menentukan skor kelompok sehingga dalam kelompok asal, siswa akan saling menyemangati dan membantu temannya untuk memahami semua materi. 1.5 Tujuan masalah. Berdasarkan perumusan masalah yang telah disampaikan, penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan berbicara menggunakan model kooperatif tipe Jigsaw pada siswa kelas 4 SD Negeri 06, 09, 10 Medan Tenggara 7. Selanjutnya, bab 2, kajian teori. Nah, di dalam kajian teori ada 2.1, hakikat keterampilan berbicara. Di dalamnya ada 2.1.1, pengertian keterampilan. Keterampilan berasal dari kata terampil yang artinya cekatan, cepat, cakap, dan menyelesaikan tugas. Keterampilan berarti kecakapan dalam menyelesaikan tugas dengan baik dan benar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 2002. Menurut Saiful Mutakin, pengertian keterampilan adalah usaha untuk memperoleh kompetensi cepat, dan tepat dalam menghadapi permasalahan belajar. Ada 2.1.2, pengertian berbicara. Menurut Henry G. Tarigan tahun 2008, berbicara adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan, atau menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan. Kemudian ada 2.1.3, pengertian keterampilan berbicara. Keterampilan berbicara adalah kemampuan mengungkapkan pendapat atau pikiran dan perasaan kepada seseorang atau kelompok secara lisan, baik secara berhadapan ataupun dengan jarak jauh. Morris dalam Novia tahun 2002 menyatakan bahwa berbicara merupakan alat komunikasi yang alami antara anggota masyarakat untuk mengungkapkan pikiran dan sebagai sebuah bentuk tingkah laku sosial. Selanjutnya, ada tujuan berbicara. Yang pertama, untuk memberikan dorongan. Yang kedua, untuk menumbuhkan keyakinan. Yang ketiga, untuk berbuat atau bertindak seorang pembicara yang mempunyai tujuan. Yang keempat, untuk memberitahukan penyajian lisan. Selanjutnya, jenis-jenis berbicara. Yang pertama, berbicara berdasarkan tujuannya. Nah, poin yang pertama ada memberitahukan, melaporkan, dan menginformasikan. Poin yang kedua, bicara menghibur, berbicara membujuk, mengajak, meyakinkan, atau menggerakkan. Yang kedua, berbicara berdasarkan situasinya. Poin yang pertama, berbicara formal. Poin yang kedua, berbicara non-formal. Yang ketiga, berbicara berdasarkan penyampaiannya. Poin yang pertama, berbicara mendadak. Yang kedua, berbicara berdasarkan catatan. Yang ketiga, berbicara berdasarkan hafalan. Yang keempat, berbicara berdasarkan naskah. Keempat, berdasarkan jumlah pendengarnya. Poin yang pertama, berbicara antar pribadi. Yang kedua, berbicara dalam kelompok kecil. Yang keempat, berbicara dalam kelompok besar. Selanjutnya, materi pembelajaran berbicara pada kelas 4 SD berdasarkan silabus dapat dirangkum sebagai berikut. Yang pertama, mendeskripsikan tempat sesuai dengan dena atau gambar dengan kalimat yang runtun. Yang kedua, menjelaskan petunjuk penggunaan suatu alat dengan bahasa yang baik dan benar. Yang ketiga, berbalas pantun dengan lafal dan intonasi yang tepat, menyampaikan pesan melalui telepon sesuai dengan isi pesan tersebut. Selanjutnya,
2.2. Hakikat model pembelajaran kooperatif. Yang pertama, ada pengertian model pembelajaran. Menurut Agus Suprijono tahun 2009 bahwa model pembelajaran adalah kerangka konseptual yang melukiskan prosedur sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar. Dengan kata lain, model pembelajaran merupakan bungkus atau bingkai dari penerapan suatu pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran. Yang kedua, pengertian model pembelajaran kooperatif. Menurut Slavin tahun 2009, model pembelajaran kooperatif adalah model pembelajaran di mana para siswa bekerja sama dalam kelompok-kelompok kecil untuk saling membantu satu sama lainnya dalam mempelajari materi pembelajaran. Bertolak pada pendapat di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa pembelajaran kooperatif merupakan model pembelajaran yang mengutamakan kerjasama di antara siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran di dalam kelompok. Selanjutnya, pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. Model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw merupakan model pembelajaran kooperatif. Siswa belajar dalam kelompok kecil yang terdiri dari 4 sampai dengan 5 orang dengan memperhatikan keheterogenan, bekerjasama positif, dan setiap anggota bertanggung jawab untuk mempelajari masalah tertentu dari materi yang diberikan dan menyampaikan materi tersebut kepada anggota kelompok yang lain. Selanjutnya, kerangka berpikir. Kerangka berpikir, ruang lingkup mata pelajaran bahasa Indonesia mencakup komponen kemampuan berbahasa dan bersastra yang meliputi aspek mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. Dengan memiliki keterampilan berbicara sangat mendukung siswa lancar berkomunikasi. Siswa kelas 4 SD Negeri 060910 Medan Tenggara 7 diidentifikasikan mengalami kesulitan dalam pembelajaran berbicara, sehingga keterampilan berbicara siswa dalam berbicara pun menjadi kurang. Dengan menggunakan pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dalam pembelajaran, siswa akan antusias, senang, dan lebih aktif dalam mengikuti pembelajaran keterampilan berbicara. Selain itu, suasana pembelajaran menjadi lebih nyaman dan pada akhirnya dapat meningkatkan keterampilan berbicara pada siswa kelas 4 SD Negeri 060910 Medan Tenggara 7. Selanjutnya, hipotesis tindakan. Berdasarkan landasan teori dan kerangka berpikir di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut. Penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dapat meningkatkan keterampilan berbicara pada siswa kelas 4 SD Negeri 060910 Medan Tenggara 7 tahun ajaran 2019 sampai dengan 2020. Bab 3. Metodologi penelitian. Di dalam metodologi penelitian, ada tempat penelitian, waktu penelitian, dan subjek penelitian. Di dalam tempat penelitian, penelitian ini dilaksanakan di SD Negeri 060910 yang terletak di Kecamatan Medan Tenggara, Kota Medan, khususnya kelas 4 SD, semester 1 tahun pelajaran 2019 sampai dengan 2020. Di waktu penelitian ini dilaksanakan selama 6 bulan dari bulan Maret sampai dengan bulan April tahun 2020. Subjek penelitian adalah siswa kelas 4 SD Negeri 060910, Kecamatan Medan Tenggara 7, Kota Medan tahun pelajaran 2019 sampai dengan 2020, dengan jumlah siswa 19 anak yang terdiri dari 9 siswa laki-laki dan 10 siswa perempuan. Penelitian ini mengambil objek penelitian pembelajaran keterampilan berbicara pada mata pelajaran bahasa Indonesia. Next, sumber data. Kegiatan pembelajaran keterampilan berbicara menggunakan model kooperatif tipe Jigsaw yang terjadi di kelas 4 SD Negeri 060910 Kecamatan Medan Tenggara, Kota Medan. Dokumen yang berupa silabus yang ditetapkan oleh pihak sekolah, rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang disebut dengan RPP, hasil tes siswa, dan foto. Next, ada teknik pengumpulan data. Yang pertama ada observasi. Observasi dilakukan pada siswa kelas 4 SD Negeri 060910 untuk mengetahui kegiatan siswa selama proses pembelajaran. Selain itu nih, observasi juga dilakukan pada guru untuk mengetahui kinerja guru dalam pembelajaran. Observasi dilaksanakan pada setiap siklus 1 dan siklus 2. Yang kedua, wawancara. Wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan informasi kelemahan dan kesulitan yang ada dalam pembelajaran berbicara, sehingga dengan informasi tersebut dapat diketahui langkah-langkah perbaikan dalam pembelajaran berbicara yang lebih efektif. Selanjutnya, ada tes, ada validitas data, dan ada teknik analisis data. Tes, dengan kata lain, tes disusun dan dilakukan untuk mengetahui tingkat perkembangan kemampuan menulis karangan deskripsi siswa sesuai dengan siklus yang ada. Di dalam penelitian ini, tes yang digunakan berupa tes berbicara di depan kelas. Nah, selanjutnya ada validitas data. Adapun teknik-teknik uji validitas yang dilakukan peneliti adalah sebagai berikut. Yang pertama, triangulasi sumber dengan mengenali data dari sumber yang berbeda-beda dan juga teknik pengumpulan data yang berbeda-beda. Itu pun data sejenis bisa tertuju kemantapan dan kebenarannya. Yang kedua, triangulasi metode dari data yang diperoleh melalui beberapa teknik pengumpulan data yang
beda tersebut hasilnya dibandingkan dan dapat ditarik kesimpulan data yang lebih kuat validitasnya. Selanjutnya ada teknik analisis data. Data kualitatif mencakup kegiatan untuk mengungkap kelemahan dan kelebihan kinerja guru dan siswa selama kegiatan proses pembelajaran berbicara. Data tersebut dianalisis dengan teknik analis kritis. Hasil analisis tersebut dijadikan dasar dalam menyusun perencanaan tindakan untuk tahap berikutnya sesuai siklus yang ada. Selanjutnya, Bab 4. Hasil penelitian dan pembahasan. Nah, di dalam hasil penelitian dan pembahasan, terutama kita membahas deskripsi kondisi awal. Survei ini dilakukan dengan cara observasi lapangan, wawancara dengan guru. Survei ini dilakukan juga pada hari Rabu 18 Maret 2020 untuk melihat proses pembelajaran berbicara. Hasil survei kondisi pratindakan menunjukkan keadaan sebagai berikut. Yang pertama, siswa terlihat kurang berminat mengikuti pembelajaran berbicara. Yang kedua, sebagian besar siswa mengalami kesulitan dan tampak takut mengungkapkan pendapat. Yang ketiga, proses pembelajaran berbicara yang digunakan oleh guru kurang efektif. Selanjutnya, di dalam hasil penelitian tersebut ada hasil penelitian. Temuan hasil observasi kegiatan proses pembelajaran keterampilan berbicara menggunakan model kooperatif tipe Jigsaw berdasarkan hasil pengamatan dan analisis data yang telah diperoleh. Dapat ditemukan adanya peningkatan kualitas proses pembelajaran keterampilan berbicara menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw, baik pada kegiatan guru maupun kegiatan siswa. Temuan dari peningkatan kegiatan siswa kelas 4 SD Negeri 06 09 10 Medan Tenggara 7 dalam proses pembelajaran keterampilan berbicara menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw antara lain. Yang pertama nih, siswa sangat antusias memperhatikan penjelasan guru. Yang kedua, siswa lebih aktif berinteraksi dengan kelompok diskusi. Yang ketiga, siswa lebih bergairah dan bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Yang keempat, siswa dapat saling membantu dan mempelajari materi. Yang kelima, siswa merasa lebih senang dan nyaman dalam mengikuti pembelajaran. Yang keenam, siswa mampu mengikuti pelajaran dengan baik. Siswa dapat melakukan diskusi dengan langkah-langkah yang ada. Yang ketujuh, kemampuan siswa dalam mengerjakan tes berbicara lebih meningkat. Nah, berdasarkan hasil observasi dari data-data di atas telah mencapai peningkatan kualitas pembelajaran siswa kelas 4 SD Negeri 06 09 10 Medan Tenggara 7 pada proses pembelajaran keterampilan berbicara menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw. Yang terakhir ada bab 5, kesimpulan. Dapat kita simpulkan pada 5.1 yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan dalam siklus tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pembelajaran berbicara dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dapat meningkatkan keterampilan berbicara pada siswa kelas 4 SD Negeri 060910 Medan Tenggara 7. Peningkatan keterampilan berbicara tersebut dapat dibuktikan dengan meningkatnya nilai keterampilan berbicara pada siklus sebelum tindakan nilai-nilai rata-rata keterampilan berbicara siswa 63,15 dengan ketuntasan klasikal 36,84%. Pada siklus ini nilai rata-rata keterampilan berbicara siswa 68,21 dengan ketuntasan klasikal 63,15%. Hingga nilai rata-rata keterampilan berbicara siswa 77,89 dengan tingkat ketuntasan klasikalnya 78,94%. Adapun saran pada 5.2 berdasarkan simpulan penelitian di atas, peneliti dapat mengajukan saran-saran sebagai berikut. Ini yang pertama, bagi siswa, dengan adanya penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw, sebaiknya dimanfaatkan dengan baik oleh para siswa untuk bekerja sama dalam satu kelompok untuk memecahkan masalah dan saling mengajari satu sama lain. Yang kedua, bagi guru hendaknya mempertimbangkan penggunaan model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw dalam pembelajaran keterampilan berbicara. Karena model pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw ini merupakan model yang menciptakan suasana pembelajaran yang aktif dan menyenangkan bagi siswa. Yang ketiga, bagi sekolah, untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, kompetensi guru perlu ditingkatkan. Kompetensi tersebut berpengaruh terhadap kinerja guru dalam pembelajaran di kelas. Begitulah akhir dari video pembahasan tentang penelitian proposal saya. Apabila banyak terdapat kesalahan atau ada kesalahan dalam penyusunan kalimat, kata, pembuatan, saya harap kalian dapat memakluminya karena saya juga dalam tahap pembelajaran. Saya ucapkan terima kasih. Saya mohon saran dan kritik kalian. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.